Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Matan Al-Jazari. Kita lanjutkan di bait ke-62. Ini As-Safatus Saniyah wal Khamsun, halaman 52 kitabnya. Babun nuni wal mimil musyaddadatain wal mimi sakinah. Qala Nazim rahimahullah, wa azhiril gunnata min nunin wa min mimin iza ma syuddida wa akhfiyan. Al mima in taskun bi gunnatin lada ba'in alal mukhtari min ahlil ala. Wa azhiranha indal bakil ahrufi wahzar lada wawin wa fa'an takhtafi. Untuk syarah penjelasannya, ini bagian pertama yaitu hukum mim dan nun bertasydid. Bagian pertama itu hukmul mimil musyaddadah, hukum mim bertasydid. Al-mimul musyaddadah hiya kullu mimin musyaddadatin tughannu bimiqdari harakatain. Huruf mim bertasydid adalah setiap huruf mim yang bertasydid yang digunakan atau didengungkan bimiqdari harakatain, dengan ukuran 2 harakah. Dan di sini wajib mengungkapkan dengung pada setiap huruf mim yang bertasydid dengan ukuran 2 harakah. Dan hukum ini dinamakan huruf gunnah yang bertasydid karena gunnah adalah sifat yang lazim atau melekat untuk huruf mim. Dan dalilnya di sini diambil dari matan Tuhfatul Atfal qala Al-Jamzuri. Ini Syekh Al-Jamzuri, pengarang matan Tuhfatul Atfal. Wa gunna miman summa nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Dengungkanlah huruf mim kemudian huruf nun yang bertasydid, dan namakanlah kedua huruf itu dengan huruf gunnah bada, dan tampakkanlah gunnahnya. Ada 3 keadaan ahwalul mimil musyaddadah, keadaan mim bertasydid. Yang pertama, al-mimu fi awalil kalimah, huruf mim di awal kata indal idgham, yaitu ketika diidghamkan. Al-misalu fil Qur'anil Karim, contoh di dalam Al-Qur'an Al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaha 'alaihim mu'sadah. Kemudian al-mimu fi wasatil kalimah, huruf mim di pertengahan kata. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kemudian al-mimu fi nihayatil kalimah. Nihayah ini artinya akhir, fi akhiri kalimah. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian hukum nun bertasydid. Huruf nun bertasydid adalah setiap huruf nun yang bertasydid yang digunakan atau didengungkan dengan ukuran 2 harakah. Ini kami bacakan terjemahannya saja. Wajib mengungkapkan dengung pada setiap huruf nun yang bertasydid dengan ukuran 2 harakah, dan hukum ini dinamakan huruf gunnah yang bertasydid karena gunnah adalah sifat yang lazim ataupun melekat. Karena sebagaimana sudah kami infokan sebelumnya, sifat-sifat ini ada yang sifat lazim yang selalu ada bagaimanapun keadaannya, dan ada setiap yang arid. Arid ini sifat yang muncul pada keadaan tertentu. Kemudian untuk dalilnya ini sama ya, dari matan Tuhfatul Atfal, yaitu dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Wa gunna miman summa nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Dan dengungkanlah huruf mim kemudian huruf nun yang bertasydid, dan namakanlah kedua huruf itu dengan huruf gunnah bada, dan tampakkanlah gunnahnya. Untuk keadaannya sama seperti huruf mim bertasydid, ada 3 keadaan, yaitu an-nunu fi awalil kalimah, yaitu indal idgham. Contohnya di sini di surah Al-Mujadalah ayat ke-6.
ma yakunu min najwa salasah. Dan di sini dalam satu keadaan ada 3 hukum langsung ya. Yang pertama di sini nun sukun ketemu dengan nun. Ini idgham bi gunnah. Kemudian nun sukun ketemu dengan nun, ini idgham mislain shagir. Kemudian nun ketemu dengan nun, ini nun musyaddadah. Jadi terkadang dalam satu keadaan ada langsung 3 hukum sekaligus. Jadi sebagaimana kami sebutkan di sini pada lafaz min najwa, yang pertama idgham bi gunnah, kemudian idgham mislain shagir, kemudian nun musyaddadah. Kemudian an-nunu fi wasatil kalimah, huruf nun di pertengahan kata, minal jinnati wan nas. Kemudian an-nunu fi nihayatil kalimah, huruf nun di akhir kata, ini nihaya artinya akhir. Contohnya kalla la yumbazanna fil hutamah. Kemudian ahkamul mim sakinah, hukum-hukum mim sukun. Huruf mim sukun yaitu huruf mim yang terbebas dari harokah dan sukunnya tetap, yaitu ketika wasal ataupun bersambung, dan waqaf ataupun berhenti, dan terletak di tengah kata atau di akhir kata. Tanqasimul mim sakinah min haitsu hukmuha ila salasati aqsam, hiyal ikhfa'u syafawi wa idghamu syafawi, kemudian wal izharu syafawi. Huruf mim sukun dari segi hukumnya terbagi kepada 3 macam, yaitu ikhfa syafawi, idgham syafawi, dan izhar syafawi. Yang pertama ikhfa syafawi, ini kami bacakan terjemahannya, yaitu datangnya huruf mim sukun dan setelahnya ada huruf ba, dan tidaklah yang demikian itu terjadi kecuali huruf mim sukun berada di akhir kata dan huruf ba berada di kata yang mengiringinya. Maka disamarkan huruf mim yang disertai menetapkan gunnah, dan ditetapkan ikhfa di sini karena huruf mim sukun dan huruf ba, kedua huruf tersebut bersatu pada tempat keluarnya huruf dan berserikat pada sebagian besar sifat-sifat huruf. An-nutqu bil mimi sakinati bihalatin bainal izhari wal idghami ma'a mura'atil gunnati wa adami tasdid. Pengucapan huruf mim sukun dengan keadaan antara izhar, yaitu jelas, dan idgham dengan menerapkan gunnah dan meniadakan tasdid. Sumya bisyafawi li khurujil mimi wal ba'i minasyafatain. Dinamakan syafawi karena keluarnya huruf mim dan ba dari kedua bibir. Ini contohnya, kami bacakan 2 contoh. Di sini yang pertama di surat Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Jadi di sini digunakan, didengungkan. Wa ma sahibukum bimajnun. Kemudian contoh berikutnya di surah Al-Fil, tarmihim bihijaratim min sijil. Kemudian berikutnya idgham syafawi atau idgham mislain shagir. Idgham syafawi yaitu datangnya huruf mim sukun di akhir kata dan datang juga setelahnya huruf mim yang berharokah. Maka ketika itu diidghamkan, dileburkan huruf mim sukun dengan huruf mim berharokah, supaya keduanya menjadi satu huruf mim bertasdid yang terdengar jelas gunnah atau pendengung pada huruf mim tersebut, dan dinamakan juga dengan idgham mimi ataupun idgham mislain shagir. Jadi namanya ada 3, idgham syafawi, idgham mislain shagir, dan idgham mimi. Dan ini penamaan idgham mimi ini hanya ada di Indonesia saja. Karena kalau untuk nama yang ilmiah itu idgham mislain shagir. Di sini dinamakan idgham karena huruf mim sukun masuk ke dalam huruf mim berharokah secara sempurna. Dinamakan mislain karena huruf yang melebur dan dileburkan keduanya adalah satu dari segi nama, bentuk, lafaz, dan sifatnya. Dinamakan shagir karena huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokah. Contohnya di sini di surah Al-Mursalat ayat 46. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Jadi mim ketemu dengan mim. Kemudian di surah Quraisy, ayat keempat, allazi at'amahum min ju'. Kemudian berikutnya izhar syafawi
yaitu datangnya huruf-huruf hijaiyah setelahnya huruf mim sukun selain huruf ba dan mim pada satu kata atau pada dua kata. Dan bentuk pengucapan yang harus paling jelas yaitu setelah huruf waw dan huruf fa, karena bersatunya makhraj atau tempat keluarnya huruf mim dengan huruf waw dan dekatnya makhraj huruf mim dengan huruf fa. Dinamakan izhar karena jelasnya pengucapan mim sukun, dan dinamakan syafawi karena keluarnya huruf mim dari dua bibir. Dan ini paling banyak hurufnya. Ada 26 huruf. Contoh pertama di sini adalah huruf hamzah di surah At-Tin ayat ke-6. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian huruf ta. Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Kemudian huruf sa di surah Mujadalah ayat ketiga. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. Kemudian huruf jim. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. Kemudian huruf ha. إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. Kemudian huruf kha. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ. Kemudian huruf dal. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Kemudian huruf zal. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. Ini sampai contoh huruf ya, karena ini banyak contohnya. Jadi kami bacakan 8 contoh tadi saja. Kemudian berikutnya bait ke-65 sampai ke-68. Qala Nazim rahimahullah. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa izharun idghamun wa qalbun ikfa. Fa inda harfil halqi azhir wad dagim fil lami war ra la bi gunnatin lazim. Wa adgiman bi gunnatin fi yuminu illa bi kilmatin ka dunya anwanu. Wal qalbu indal ba bi gunnatin kaza likfa lada baqil hurufi ukhiza. Untuk syarah penjelasannya, ini termasuk pembahasan yang masyhur ya di kalangan santri Indonesia, yaitu pembahasan hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah, dan hukumnya ada 4, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikfa. Yang pertama, izhar halqi. Al-izharu lughatan huwal bayan. Izhar menurut bahasa itu jelas. Al-izharu istilahan huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi biduni sautil gunnah. Jadi izhar menurut istilah yaitu mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa suara dengung. Yusamma hadzal naw' minal izhari izharan halqiyya li khuruji ahrufi minal halaqa. Dinamakan jenis dari kelompok izhar ini adalah izhar halqi karena huruf-hurufnya keluar dari tenggorokan. Dan ini ada 6 huruf, yaitu huruf hamzah, huruf ha, huruf kha, huruf ain, huruf ghain, dan huruf ha. Dan huruf-huruf yang 6 ini keluar dari tenggorokan, yaitu huruf hamzah dan huruf ha keluar dari pangkal tenggorokan. Dan ini sudah dibahas ya di bab-bab sebelumnya di pembahasan makharijul huruf. Ini kami langsung bacakan untuk contohnya, yaitu huruf hamzah. Fa'amma man a'ta wattaqa. Jadi di sini yang harus dipahami, yang dibaca jelas itu adalah nun sukunnya. Jadi bukan huruf hamzahnya. Itu nun sukun apabila bertemu dengan hamzah. Kemudian huruf ha, fasalli li rabbika wanhar. Kemudian huruf kha, fa'amma man khaffat mawazinuh. Kemudian huruf ain, tusqa min ainin aniyah. Kemudian huruf ghain, au akharani min ghairikum. Kemudian huruf ha, wa ammas sa'ila fala tanhar.
Kemudian idgham. Al-idghamu lughatan huwa idkhalu syai' fi syai'. Idgham menurut bahasa yaitu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Kemudian secara istilah, al-idgham istilahan huwa iltiqa'un nuni sakinati aw tanwini bi harfin mutaharrik min hurufil idgham fayadkhulu sakin aw tanwinu fil harfi mutaharriki fayasirani harfan wahidan musyaddada. Jadi idgham menurut istilah yaitu bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf yang berharokah dari huruf-huruf idgham. Maka sukun atau tanwin masuk ke dalam huruf yang berharokah tersebut, lalu keduanya berubah melebur menjadi satu huruf yang bertasdid. Dan ini ada 6 huruf secara umum, itu yang terkumpul pada lafaz yarmulun. Dan ini sudah dibahas di matan Tuhfatul Atfal, yaitu huruf ra, lam, mim, nun, waw, dan ya. Dan ini terbagi 2. Yang pertama idgham bi gunnah. Dan ini memiliki nama yang lain, yaitu idgham ma'al gunnah. Dan ini masyhur di Indonesia. Idgham bi gunnah dan idgham ma'al gunnah. Untuk contoh-contohnya di sini huruf mim. Khuliqa mim ma'in dafiq. Kemudian huruf nun. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Kemudian huruf waw. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian huruf ya. Innama anta munziru man yakhshaha. Kecuali apabila nun sukun dan huruf-huruf idgham berada dalam satu kata, maka tidak diidghamkan, tetapi dibaca dengan izhar. Itu pada lafaz dunya, bunyan, sinwan, dan kinwan. Dan ini dinamakan izhar mutlaq ataupun izhar bikilmah. Jadi ada 2 nama yang kami ketahui, izhar mutlaq dengan izhar bikilmah. Contohnya di sini di surah Al-Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi ad-dunya. Jadi bukan ad-duya, tapi ad-dunya. Dibaca dengan izhar. Kemudian di surah As-Saff ayat keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Jadi bunyan, bukan buyan. Begitu juga lafaz sinwan dan kinwan. Ini dibaca dengan izhar, yang dinamakan dengan izhar mutlaq ataupun izhar bikilmah atau izhar wajib. Kemudian idgham bila gunnah. Ini namanya lebih banyak yang kami ketahui. Yang pertama idgham bila gunnah, kemudian idgham bi ghairi gunnah. 2 nama ini yang masyhur di Indonesia. Bila gunnah dengan bi ghairi gunnah. Adapun nama yang lainnya yaitu idgham bidunil gunnah, kemudian idgham bi hasfil gunnah, kemudian idgham bi adamil gunnah. Jadi ada 5 nama yang kami ketahui dengan menunjukkan pembahasan yang sama. Kami ulangi, idgham bila gunnah, idgham bi ghairi gunnah, idgham bidunil gunnah, idgham bi hasfil gunnah, idgham bi adamil gunnah. Contoh dari sini huruf ra, salamun qawlan mir rabbir rahim. Kemudian huruf lam, wailul lil mutaffifin. Dan yang harus ditekankan di sini, ini hanya idgham ya. Karena ada beberapa pernah yang talaki kepada kami, ujian dengan kami, ketika membaca dengan idgham bila gunnah, dia membaca dengan gunnahnya. Contoh di sini di surah Al-Mutaffifin, wailul, ditahan dia, digunakan. Jadi ini keliru. Karena di sini hanya melebur saja, jangan didengungkan. Makanya cepat bacanya. Wailul lil mutaffifin. Jadi keliru ketika kita baca wailul, jadi salah ya. Jadi yang benar itu dengan tanpa gunnah. Wailul lil mutaffifin. Kemudian yang ketiga yaitu iklab. Al-iklabu lughatan huwa tahwilu syai'an wajhi. Iklab menurut bahasa yaitu mengganti sesuatu dari bentuknya. Dan ini nama lainnya adalah al-qalab. Jadi iklab nama lainnya al-qalab. Kemudian secara istilah, al-iklabu istilahan huwa qalbun nun sakinati awi tanwin ila mimin ma'a sautil gunnah
Iza jaa ba'dahuma harful ba. Jadi iklab menurut bahasa itu menukar nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim dengan diiringi dengung apabila ada huruf ba setelah sukun dan tanwin. Contohnya di sini fa'ambatna fiha habba. Dan di sini ada khilafiyah, yaitu khilafiyahnya bahwasannya bagaimana cara pengucapan iklab ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya ini menukar menjadi mim asli. Bagaimana mim asli? Yaitu dengan menekan dan merapatkan kedua bibir. Fa'ambatna. Jadi kedua bibir dirapatkan dan ditekan. Kemudian pendapat kedua yaitu hanya merapatkan kedua bibir. Fa'ambatna. Kemudian yang ketiga yaitu dengan diistilahkan furjah. Furjah ini di antara kedua bibir itu seperti ada jarak selembar kertas. Mungkin kalau antum dan antuna nanti talaki mengambil sanad dengan para syekh di Mesir, yaitu dengan jalur Mesir, maka akan kenal dengan istilah furjah ini. Kemudian bagaimana pendapat yang dipilih? Ya kembali ke keyakinan kita masing-masing. Adapun kami memilih pendapat yang hanya merapatkan kedua bibir saja tanpa ditekan. Karena nanti di kitab lain ini ada dikenal dengan istilah huruful far'iyah, huruf-huruf yang cabang. Salah satunya iklab ini dia, pengucapan huruf iklab ini. Kemudian berikutnya ikfa. Al-ikfa'u lughatan huwa sitr. Ikfa menurut bahasa yaitu menyamarkan. Dan ikfa menurut istilah, al-ikfa istilahan huwa nutuku bin nuni sakinati awi tanwin ala halatin bainal izhari wal idgham min ghairi tasdidin ma'a baqa'il gunnah iza ata ba'dan nuni sakinati awi tanwin harfun min hurufil ikfa. Jadi ikfa menurut istilah yaitu mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan keadaan antara izhar dan idgham tanpa tasdid dengan tetap dengung. Apabila setelah nun sukun atau tanwin ada huruf dari huruf-huruf ikfa. Dan di sini hurufnya ada 15. Kami bacakan 5 contoh. Yang pertama huruf hamzah. Yang pertama huruf ta. Ini nun sukun ketemu dengan ta. Jadi suara nun sukunnya yang disamarkan, bukan suara tanya. Contohnya di sini wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian huruf za fa amma man sakulat mawazinuh. Kemudian huruf jim allazi at'amahum min ju'. Kemudian huruf dal jazaohum 'inda rabbihim. Kemudian huruf zal sayasla naran zata lahab. Ini ada 15 contoh. Kemudian bait berikutnya babul maddi wal qasar. Qala Nazim rahimahullah wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati wa jaizun iza ata munfasila aw arada sukunu waqfan musjala. Untuk penjelasannya yaitu pembahasan tentang mad. Al-maddu lughatan huwa ziyadah. Mad menurut bahasa itu menambahkan. Al-maddu istilahan huwa italatu sauti bi ahadi ahrufil maddi salasati wahi. Mad menurut istilah itu memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad yang 3, yaitu huruf alif yang sukun, yang huruf sebelumnya berbaris fathah, huruf waw yang sukun, yang huruf sebelumnya berbaris dhammah, huruf ya yang sukun, yang huruf sebelumnya berbaris kasrah. Kemudian anwa'ul mad. Secara umum mad ini terbagi 2 saja, yaitu mad asli atau mad tabi'i, kemudian mad far'i. Ini secara umum.
Yang pertama itu al-maddul asli awil maddut tabi'i. Huwa ma la taqumu zatul harfi illa bih wa la ya'ti ba'dahu hamzun aw sukun wa miqdaru maddihi harakatan wal harakah zamanu tahrikil asbu'i marratan wahidah. Mat asli atau mat tabi'i adalah mat yang berdiri sendiri karena zat huruf mat itu sendiri. Dan tidak ada setelahnya huruf hamzah ataupun sukun, dan ukuran matnya adalah 2 harokah. Dan harokah yaitu jangka waktu menggerakkan jari 1 kali. Untuk contoh-contohnya di sini, inna syani'aka huwal abtar. Jadi pada lafaz sya, jadi hanya 2 harokah saja. Kemudian huruf waw, lam yalid wa lam yulad, pada lafaz yu 2 harokah. Kemudian huruf ya, fa ammal yatima fala taqhar, pada lafaz al yatim, pada lafaz ti, jadi 2 harokah. Kemudian yang berikutnya mat far'i. Huwa ma zada ala maddil asli wa yakunu bisababi ijtima'i harfil maddi bihamzin ba'dahu aw sukun. Jadi mat far'i adalah mat yang bertambah atas mat asli, dan sebabnya karena berkumpulnya huruf mat dengan hamzah setelahnya atau dengan sukun. Ini yang banyak pembahasannya. Yang pertama, al-maddu bisababil hamz. Mat karena sebab hamzah. Yang pertama mat badal. Mat badal yaitu mat yang didahului oleh huruf hamzah pada satu kata dan tidak ada setelah huruf mat tersebut hamzah ataupun sukun. Dan ukuran matnya adalah 2 harokah. Dinamakan badal karena huruf mat pada biasanya adalah pergantian dari huruf hamzah. Ini contohnya di surah Al-Anfal ayat kedua. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, pada lafaz imana. Kemudian contoh yang lainnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, pada lafaz amanu. Di sini mungkin sekilas pada lafaz imana ini seperti mat asli ya. Begitu juga pada lafaz amanu seperti mat asli. Bagaimana kita bisa membedakan antara mat asli dengan mat badal? Maka sebenarnya penting bagi kita menguasai ilmu shorof juga. Makanya Anda tekankan kepada antum dan antunna yang belajar ilmu tajwid, apalagi nanti lanjut misalkan ke ilmu qiraat, ya paling tidak ada basic lah untuk belajar ilmu nahu. Karena dia nanti sejalan. Dan pemahaman kita tuh beda. Orang yang ngerti ilmu nahu belajar tajwid dan qiraat dengan orang yang tidak mempelajari ilmu nahu. Beda pemahamannya. Lebih maksimal yang juga memiliki basic bahasa Arabnya. Jadi pada lafaz imana ini asal katanya i-mana. Itu ya-nya sebenarnya hamzah. Tapi dibadalkan, diganti. Begitu juga lafaz amanu. Itu asal katanya amanu. Karena amana yu'minu imana. Kemudian dibadal menjadi amana yu'minu imana. Kalau mungkin antum dan antuna mengambil qiraat Warash, ini banyak didapati ini. Dan sedikit catatannya bahwasannya mat badal ini kalau di riwayat Imam Hafiz itu hanya 2 harokah. Tetapi dalam riwayat Imam Warash itu dibaca 2, 4, 6 harokah. Seperti hukum mad jaiz. Jadi 2, 4, 6 harokah. Kemudian mat wajib atau mat wajib muttasil, yaitu terdapatnya huruf mad dan ada huruf hamzah setelahnya dalam satu kata. Dan dinamakan juga dengan mat wajib muttasil. Dan dibaca matnya pada riwayat Imam Hafiz an Asim kadarnya 4 harokah atau 5 harokah. Contohnya di sini di surah Syams ayat kelima. Was-samaa'i wa ma banaha. Kemudian di sini wajib dibaca 4 harokah, nggak boleh 2. Karena di beberapa tempat kami ketahui, misalkan kita katakan hataman kubro, ini dipukul rata, semua mat dibaca 2 harokah. Jadi ini merupakan suatu lahan ataupun suatu kesalahan. Sesuai dengan namanya mat wajib. Jadi dia wajib lebih panjang dari mat aslinya.
Jadi nggak boleh dibaca dua, minimal 4 harokah. Kemudian berikutnya mad jaiz atau al-maddul jaizul munfasil. Itu terdapatnya huruf mad pada akhir kata dan setelahnya ada huruf hamzah yang terdapat pada kata yang lain yang mengiringinya. Dan dinamakan juga mad jaiz munfasil. Dan pada riwayat Imam Hafiz dari Thariq Syatibiyah dibaca madnya ukuran 4 atau 5 harokah. Dan dipendekkan menjadi 2 pada Thariq Thayyibatun Nashr. Ini pembahasan ilmu qiraat ya. Jadi tidak bisa kita perdalam di sini. Ya mungkin nanti antum dan antuna bisa mendalami ilmu qiraat jadi tahu nanti apa beda dari Thariq Syatibiyah dengan Thariq Thayyibatun Nashr. Contohnya di sini di surah Kautsar ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar. Jadi ini boleh dibaca 4 atau 5 harokah atau 6 harokah. La a'budu ma ta'budun. Kemudian maksilah, yaitu terhubungnya domir mufrad ghaib muzakkar dengan huruf waw. Apabila ha domirnya berharokah dhammah dan terhubung dengan huruf ya apabila huruf ha domirnya berharokah kasroh. Dengan syarat bahwasannya 2 huruf ini terletak di antara 2 huruf yang berharokah. Bahkan ada nama qiraat itu masuk dalam kelompok ashabus silah. Itu mimnya dibaca dengan 2 harokah semua. Dan ini terbagi 2, ada mad silah sugro dan mad silah kubro. Mad silah sugro itu tidak adanya hamzah kotok setelah huruf hadomir dan dinamakan juga mad silah qasiroh. Jadi ada 2 nama, mad silah sugro dengan mad silah qasiroh. Dan ini yang dibaca 2 harokah. Masuk ke dalam kelompok mad tabi'i. Kemudian mad silah kubro, yaitu adanya hamzah kotok setelah huruf hadomir. Dan dinamakan juga mad silah tawilah, sesuai dengan namanya tawilah. Dan ini masuk ke dalam kelompok mad jaiz munfasil. Ini contoh mad silah sugro. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Pada lafaz maluhu itu hadomirnya yang hu. Kemudian yahsabu anna malahu akhladah. Jadi yang pada lafaz hu ini setelahnya ada hamzah. Makanya dihukumi seperti mad jaiz. Dikecualikan mad silah pada surah Az-Zumar ayat 7 karena hadomir pada ayat ini dibaca pendek. Jadi walaupun diapit dengan 2 huruf yang berharokah, ada pengecualian. Ini dibaca pendek. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jadi yardahu lakum bukan yardahu. Jadi dibaca pendek huruf hadomirnya. Kemudian berikutnya mad karena sebab sukun dan waqaf. Ini terbagi lagi yaitu mad lazim, mad arid li sukun, mad lin dan mad iwad. Yang pertama mad lazim, yaitu terdapatnya huruf mad dan setelahnya ada huruf sukun yang asli pada satu kata yang sama. Dan mad lazim ini sesuai dengan namanya lazim, itu harus dibaca 6 harokah, nggak boleh kurang. Nggak boleh 2, nggak boleh 4, wajib 6. Dan kami dapati para penuntut ilmu atau para peserta yang talaki kepada kami sering mengabaikan ini. Jadi tidak sampai di 6 harokah sudah dilanjutkan. Jadi kami tekankan di sini mad lazim ini harus sesuai dengan namanya lazim. Dan dalam martabatul mad, tingkatan-tingkatan mad lazim ini paling tinggi daripada yang lainnya. Dan ini terbagi 4, yaitu mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi ada 4. Tapi setahu kami kalau pendapat ulama mutaakhirin itu ada menambahkan 1, mad lazim harfi musyabba. Ada tambahan 1, tapi untuk pendapat ataupun ijtihad dari ulama mutaqaddimin kami hanya mendapati ini saja. Jadi terserah antum mau ikut yang 1 nama lagi tadi ya silahkan, tapi kami hanya mengambil 4 ini saja pendapat yang masyhur. Yang pertama mad lazim kali musaqqal, yaitu terdapatnya huruf mad dan setelahnya ada huruf yang bertasydid. Kemudian mad lazim kali mukhaffaf, yaitu terdapatnya huruf mad dan setelahnya ada huruf sukun yang asli pada satu kata tanpa adanya tasydid. Kemudian mad lazim harfi musaqqal,
yaitu terdapatnya huruf dari huruf-huruf pada kalimat kam asal nakos dan diiringi oleh huruf yang didagomkan dari kelompok huruf yang sama, dan yang demikian itu terdapat pada pembukaan surah-surah. Kemudian terakhir mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu terdapatnya huruf dari huruf-huruf pada kalimat kam asal nakos dan tidak ada setelahnya huruf yang didagomkan, dan yang demikian itu terdapat pada pembukaan surah-surah juga. Ini contoh-contohnya. Yang pertama mad lazim kalim musaqqal di surah Al-Haqqah ayat pertama, Al-Haqqah, jadi 6 harakah. Kemudian al-mad lazim kalim mukhaffaf, Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ini kalau di riwayat Hafiz nanti ada 2 cara baca ya. Ada dengan mad lazim, ada dengan tasil. Ada al-an. Al-an itu tasil. Tapi yang sering dipakai termasuk di mushaf-mushaf yang terbitan Indonesia itu dengan bacaan mad lazim kalimi mukhaffaf. Jadi dibaca hamzahnya 6. A-nya dulu, jangan masuk ke lam ya. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kemudian mad lazim harfi musaqqal di surah Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim. Dan ini istilah musaqqal ini harus diidghamkan, karena setelahnya di sini ada idgham. Kalau dia mukhaffaf seperti mad lazim harfi mukhaffaf, ini tidak ada idgham. Bagaimana mengetahuinya? Kita harus mengetahui ejaan dari setiap huruf-huruf hijaiyah. Kalau di pembahasan dasar itu ada alifun, baun, taun, saun. Jadi semua huruf ini ada ejaannya. Contoh lamun. Lam. Itu ejaannya lamun. Mim. Itu ejaannya mimun. Lamun, mimum, mimun. Ini ketemu sama-sama huruf mim. Makanya ada idgham dia. Alif, lam, mim. Ketemu dia. Makanya diistilahkan dengan idgham. Kalau lamun, raun, ini tidak ada idgham. Jadi walaupun sama-sama huruf lam, di surah Al-Baqarah huruf lam, di surah Yunus huruf lam, ini tetap dibaca 6, tapi namanya beda. Yang di atas tadi Al-Baqarah ayat pertama musaqqal, yang di surah Yunus ayat pertama mukhaffaf. Kenapa? Karena dia ringan. Tidak ada idgham di situ. Karena lamun diakhiri huruf mim, raun diawali huruf ra, enggak ketemu dia, enggak ada idgham. Dan untuk memudahkan ini bagaimana? Di sini sudah kami sebutkan hukum huruf-huruf yang terdapat pada pembukaan surah-surah. Ini sudah kami sebutkan semua. Ini di surah Shad ayat pertama, mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa dikatakan mukhaffaf? Enggak ada idgham lagi kepada huruf sebelumnya. Jadi hanya satu huruf. Shad. Begitu juga huruf qaf. Tidak ada lagi huruf setelahnya. Makanya dikatakan mad lazim harfi mukhaffaf kecuali huruf nun ini. Ini bisa 2 hukum. Bagaimana kok bisa menjadi 2 hukum? Kalau kita baca dengan cara izhar, ini di surah Al-Qalam, misalkan kita baca izhar, nun wal qalami wa ma yasturun, dengan lafaz berikutnya, maka kalau dibaca izhar menjadi mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau kita idghamkan, bacanya nun wal qalami wa ma yasturun, maka menjadi mad lazim harfi musaqqal ketika diidghamkan kepada lafaz berikutnya. Nun. Kalau pertama kan nun wal jelas terbaca wawnya. Makanya dikatakan izhar dan menjadi mad lazim harfi mukhaffaf. Tapi sama-sama 6, hanya namanya saja yang berbeda. Kemudian di surah Thaha, dan kami tekankan di sini tidak semua di awal-awal surah itu mad lazim ya. Jadi ada yang mad lazim dan ada yang mad tabii harfi. Seperti ini, Thaha, hanya 2 harakah dia. Kemudian yang berikutnya
Yasin. Ini ya-nya mat tabii harfi, sinnya mat lazim harfi mukhaffaf karena tidak ada lagi lafaz setelahnya yang diidghamkan. Kemudian hamim. Ini hanya mat tabii harfi, mimnya mat lazim harfi mukhaffaf. Begitu juga lafaz-lafaz seterusnya. Jadi ini sudah selesai ya. Maksud selesai itu untuk huruf-huruf pembukaan surah-surah ini sudah kami sebutkan di tabel ini semua. Jadi ya tinggal dipelajari saja ini. Sudah terkumpul di sini untuk huruf-huruf muqatta'ahnya. Kemudian berikutnya mat arid li sukun, yaitu tepatnya huruf mat dan setelahnya ada huruf sukun yang sukunnya terjadi karena sebab waqaf. Dan ini dibaca 2, 4, 6 harokah. Contoh di sini di surah Kafirun ayat kedua, la a'budu ma ta'budun, 2 harokah. La a'budu ma ta'budun, 4 harokah. La a'budu ma ta'budun, 6 harokah. Dan ini harus stabil. Maksud stabil itu ketika kita membaca satu wajah atau satu bentuk dengan 2 harokah, maka seterusnya harus 2 harokah. Kalau di awal kita baca 4 harokah, maka seterusnya 4 harokah. Kalau di awal kita baca 6 harokah, maka seterusnya 6 harokah. Itu maksud kami tadi harus stabil bacaannya. Kemudian mat layin ataupun mat lin, yaitu terdapatnya huruf mat layin itu hanya 2 huruf. Walaupun ada ulama mengatakan 3, yaitu huruf-huruf mat itu huruf-huruf lin. Tapi yang rajih bahwasanya huruf lin ini hanya 2 saja, hanya ya dengan waw. Jadi alif tidak termasuk. Dan diawali dengan harokah fathah dan terjadi dalam keadaan waqaf. Dan ini sama seperti mat arid, yaitu dibaca 2, 4, 6 harokah. Contohnya di sini di surah Quraisy ayat keempat, wa amanahum min khauf, 2 harokah. Wa amanahum min khauf, 4 harokah. Wa amanahum min khauf, 6 harokah. Kemudian berikutnya mat iwat, yaitu penggantian tanwin nasab 2 harokah dalam keadaan waqaf atau bacaan berhenti dengan huruf alif dan dibaca dengan panjang 2 harokah. Ini kami dapati beberapa orang sering keliru ya, bahkan yang mengaku hafiz sekaligus. Contohnya di sini di surah An-Nasr ayat ketiga, innahu kana tawwaba. Di sini untuk catatannya tidak digantikan tanwin nasab dengan huruf alif apabila berbentuk ha ta'nis, apabila berbentuk ta ta'nis. Ini sebagian mengatakan namanya ta ta'nis, tapi sebagian namanya ha ta'nis. Tetapi dibuang tanwinnya, diwakafkan menjadi huruf ha ta'nis. Ini dia tadi kami katakan. Ada ulama mengatakan ta ta'nis dan mengatakan ha ta'nis. Karena ketika wakaf di sini contohnya syajarota menjadi syajarah, menjadi ha. Jannata menjadi jannah. Jadi pengucapannya menjadi huruf ha. Contoh di sini di surah Al-Insan ayat 12, wa jazahum bima sabaru jannah. Jadi bukan jannata. Kemudian tidak ditulis huruf alif setelah huruf hamzah karena bangsa Arab mereka tidak mengumpulkan dalam penulisan antara 2 huruf alif yang berdekatan pada akhir kata. Ini contohnya lafaz insya'a dengan lafaz ma'a. Jadi kalau dibaca inna ansha'nahunna insya'a, dan ini hukumnya menjadi mat arid tapi nggak boleh 2 harokah ya. Tadi kan sudah kita bahas mat arid 2 harokah, 4 harokah, 6 harokah. Tapi di sini mat aridnya minimal 4. Kenapa 4? Karena di sini asalnya dia mat wajib. Pada lafaz insya ini kalau tidak wakaf dia hukum asalnya mat wajib. Jadi ketika diwakafkan menjadi mat arid dia nggak boleh 2. Harus kita hargai mat wajibnya. Maka minimal 4 harokah. Inna ansha'nahunna insya'a. Sebagian ulama masukkan mat iwat ke dalam kelompok mat asli karena hanya dibaca 2 harokah saja.
Kemudian berikutnya bait ke-73 sampai 78. Qala Nazim rahimahullah, wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i wa hiya tuqsamu izan salasatan tamun wa kafin wa hasan wa hiya lima tamma fa in lam yujadi ta'allukun aw kana ma'na fabtadi fattamu fal kafi wa labzan famna'an illa ru'usal ayi jawis fal hasan wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu yuqafu mutturran wa yubda qablahu wa laysa fil qur'ani min waqfin wajib wa la haramun ghairu ma lahu sabab. Untuk syarah penjelasannya, al-waqfu lughatan al-kafu wal man'u. Waqaf menurut bahasa itu mencukupkan atau menahan. Secara istilah, qat'u sauti ba'da nutuki bil kalimatil qur'aniyah ma'at tanaffusi ma'al azmi 'alal ikmali qira'atil qur'ani wal yusamma waqfan illa ma ijra'i tanaffus. Waqaf menurut istilah itu menghentikan suara setelah mengucapkan kata yang terdapat pada ayat Al-Qur'an disertai bernafas dengan diiringi keinginan kuat untuk menyempurnakan bacaan Al-Qur'an. Tidak dinamakan dengan waqaf kecuali harus disertai bermaksud untuk bernafas. Adapun ibtida' lughatan al-bada'u. Ibtida' menurut bahasa itu memulai. Al-ibtida' istilahan kaifiyatul bada'i bin nutukil kalimatil qur'aniyah fi halatin intiqali minas sukuti ila halatit takallum. Ibtida' menurut istilah itu cara memulai mengungkapkan kata yang terdapat di dalam Al-Qur'an di saat beralih dari keadaan diam kepada keadaan berbicara. Secara umum wakaf ini terbagi 4. Yang pertama wakaf ijbari. Itu wakaf yang dilakukan karena terpaksa. Seorang pembaca Al-Quran ketika membaca Al-Quran ternyata kehabisan nafas, batuk, bersin, lupa dan sebagainya. Dalam kondisi ini seorang yang baca Al-Quran terpaksa menghentikan bacaannya. Walaupun tempat pemberhentiannya tidak selayaknya berhenti. Kemudian wakaf ikhtibari. Itu wakaf yang dilakukan untuk mencoba bagaimana sebenarnya berhenti saat membutuhkan berhenti. Ini nanti berkaitan dengan pembahasan wasol. Bagaimana mewasolkan suatu kata, bagaimana maktu, mausul dan maktu. Ataupun seorang guru ingin memberitahukan muridnya cara berhenti yang benar pada lafaz tertentu untuk mengujinya atau lainnya. Kemudian wakaf intizori, yaitu wakaf yang dilakukan karena terdapat perbedaan pada riwayat ulama qurra. Boleh tidaknya berhenti masih diperselisihkan. Ini yang paling jelas kalau di Indonesia itu ya pada surah Al-Fatihah. Karena para imam qiraat pada lafaz Al-Fatihah, pada surah Al-Fatihah ini berbeda-beda. Ada yang memasukkan basmalah ayat pertama, ada yang memasukkan alhamdulillah. Jadi basmalah tidak menjadi lafaz pertama. Sehingga di ayat ke-7 itu khilafiyah. Seperti qiraat Imam Nafi, itu ayat ke-7 dibagi 2. Nanti kami kirimkan untuk contoh surah Al-Fatihahnya yang dari 10 qiraat. Jadi harus kita ketahui bahwasannya di Al-Fatihah saja sudah ada khilafiyah di situ. Kemudian wakaf ikhtiyari, yaitu wakaf yang dilakukan oleh pembaca Al-Quran atas pilihannya sendiri. Tidak karena sebab-sebab sebagaimana dalam wakaf lainnya. Pada wakaf ini seorang pembaca Al-Quran sudah mengerti kedudukan wakaf, apakah boleh berhenti atau tidak. Dan ini terbagi 4, yaitu wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qabi. Ini yang sering dibahas. Itu wakaf tam, yaitu menghentikan bacaan pada suatu kata yang sempurna maknanya dan tidak ada hubungannya dengan kalimat atau ayat berikutnya secara lafaz maupun maknanya. Kemudian memulai bacaan dari kata setelah kata yang diwakafkan tersebut, dan ini biasanya terjadi pada akhir-akhir surah. Contohnya di sini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Pada lafaz tawwaba ini adalah akhir surah An-Nasr. Jadi dia wakaf tam. Kemudian wakaf kafi itu menghentikan bacaan pada suatu kata yang telah sempurna tetapi masih ada hubungannya dengan kalimat atau ayat berikutnya secara maknanya, namun tidak secara lafaz. Contohnya terdapat di surah Shaffat ayat 137 dan ayat 138. Ini contohnya
wa innakum latamurruna 'alaihim musbihina wa bil-lail. Maka apabila menghentikan pada lafaz musbihin dinamakan waqaf kafi, dan apabila menghentikan bacaan pada lafaz wa bil-lail dinamakan waqaf tam. Kemudian waqaf hasan yaitu menghentikan bacaan pada suatu kata yang sempurna maknanya, namun ada hubungannya dengan kata atau ayat berikutnya secara makna dan secara lafaz. Contohnya terdapat pada surah Al-Fatihah ayat kedua. Contohnya di sini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kenapa kami katakan ayat kedua? Ya karena ini dalam riwayat Hafiz. Tapi kalau qiraat Imam Nafi dan qiraat beberapa lainnya, ini Alhamdulillah ayat pertama ini, bukan ayat kedua. Jadi di Al-Fatihah saja sudah ada khilafnya. Maka apabila kita berhenti pada lafaz lillah, Alhamdulillah, ini waqaf hasan. Karena maknanya kan sudah dapat dia. Segala puji milik Allah. Tetapi masih berkaitan dengan lafaz Rabbil Alamin. Ini badalnya. Kalau dari i'rab itu badalnya. Maka kalau kita waqaf pada lafaz Alhamdulillah, kita tidak boleh mulai pada lafaz Rabbil Alamin. Karena masih berkaitan dengan lafaz yang sebelumnya. Jadi harus diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya ahsannya ataupun sebaiknya ketika kita membaca Al-Quran, waqaf pada ayat tertentu, kita harus mengulang satu atau dua lafaz. Jangan langsung dilanjutkan kepada ayat berikutnya. Kecuali itu pada akhir dari ayatnya, itu boleh saja. Kemudian waqaf qabih itu menghentikan bacaan pada kalimat yang belum sempurna maknanya dan masih ada hubungan secara lafaz dan makna dengan kata atau kalimat yang berikutnya. Contohnya di sini yang terdapat di surah Nisa ayat 43. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian melaksanakan salat di saat kalian mabuk. Jadi kalau kita berhenti pada lafaz salat, ini dinamakan waqaf qabih karena maknanya jadi menyimpang. La taqrabus salah. Dan ini juga yang terjadi ya. Mungkin nanti antum dan antuna bisa cek di surah Al-Maun. Itu pada lafaz fawailul lil musallin. Sehingga ada yang syadid, ada yang keras mengatakan tidak boleh waqaf pada ayat ini. Ya karena maknanya menyimpang. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Makanya kita dapati mungkin beberapa orang ketika membaca ayat ini dia mewasalkannya. Itu fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Adapun kami memilih pendapat yang tetap boleh waqaf karena ini merupakan perpindahan ayat. Yang tidak boleh bagaimana? Ya tiba-tiba kita baca begini. Fawailul lil musallin. Langsung dia takbir. Allahu Akbar. Itu baru maknanya menyimpang karena kalimatnya gantung. Atau dia baca fawailul lil musallin. Dia mencukupkan bacaannya. Tidak disambungnya lagi. Kalau ini jelas masuk ke dalam waqaf qabih. Yang sebaiknya dihindari. Karena menyimpang maknanya. Adapun pendapat yang mengatakan tidak boleh waqaf pada ayat ini, maksudnya pada lafaz lil musallin, kami tidak sependapat dengan pendapat yang mengatakan demikian. Tapi kalau memang dia langsung berhenti di situ, kalau ini memang ahsannya tidak boleh demikian, seharusnya dia menyelesaikan sampai maknanya sempurna, yaitu allazina hum an salatihim sahun, dan disempurnakan sampai akhir dari ayat tersebut. Jadi ini waqaf qabih. Makanya penting juga bagi kita, ya tadi, sebagaimana kami sebutkan, belajar ilmu nahu. Sehingga kita bisa memahami ayat yang kita baca. Makanya kita lihat para syekh di Timur Tengah itu ketika membaca, mereka terkadang tersenyum, terkadang menangis. Kenapa? Karena mereka paham apa yang mereka baca. Sehingga hati mereka tersentuh. Kalau di negara kita lihat, bahkan ada yang memainkan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Mereka tidak paham maknanya. Makanya ya kami tasjih, kami berikan
motivasi kepada antum dan antuna yang mempelajari ilmu tajwid, cobalah dipelajari juga ilmu nahwu ataupun ilmu lughah, sehingga ketika kita mempelajari ilmu qiraat pemahaman kita lebih maksimal. Kemudian berikutnya babul ma'rifatil maqtu'i wal mausul, pembahasan mengetahui tentang maqtu' dan mausul. Qala Nazim rahimahullah, wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta fil mushafil imami fima qad ata faqta bi asri kalimatin an la ma malja'in wa la ilaha illa wa ta'budu yasina sani hudala yushrikna tusyrik yadkhulna ta'lu ala an la yaqulu la aqula in ma birra'di wal maftuha silwa an ma nuhuqta'u min ma birumin wan nisa khulful munafikina amman assasa fussilatin nisa wa zibhin haitsuma wa an lamil maftuha kasru innama al an'ama wal maftuha yad'una ma'a wal khulful anfali wa nahlin waqa'a wa kullu ma sa'altumuhu waqtulif ruddu kazakul bi sama wal waslasif khalaftumuni washtaraw fi maqta'a uhi afattu mustahat yablu ma'a sani fa'alna waqa'at rumin kila tanzilu syu'ara wa ghayra hasila fa'ainama kan nahli silwa mukhtalif fi syu'ara al-ahzabi wan nisa usif wasil fa'illam huda an lan naj'ala najma'a kay la tahzanu ta'saw ala hajja alayka harajun wa qat'uhum an man yasha'u man tawalla yawmahum wa ma li hadza wal ladzina haula tahina fil imami sil wa wuhila wa wazanuhum wa kaluhum sil kaza min al wa ya la tafsil. Untuk syarah penjelasannya, ketahuilah bahwa maqtu yaitu dua kata yang ditulis secara terpisah, dan mausul yaitu dua kata yang ditulis secara bersatu, bukanlah satu bab pembahasan materi yang cukup dibahas pada matan al-Muqaddimah al-Jazariyah. Kenapa demikian? Karena ilmu ini berdiri sendiri, masuk ke dalam ilmu rasam. Jadi itu beda ya. Ini kita belajar tajwid, nanti ilmu rasam itu ada, kitabnya ada. Tapi di sini beliau menyinggung ataupun menyertakan materi yang berkaitan dengan rasam. Tapi sebagaimana kami sebutkan, termasuk nanti ketika antum membahas syarah matan Al-Jazari, ini maqtu dan mausul ini tidak bisa dibahas dengan ilmu rasam secara sempurna. Karena dia punya disiplin ilmu tersendiri untuk ilmu rasam ini. Di sini beliau menyebutkan untuk memisahkan penulisan an dan la pada 10 tempat. Dengan kata lain, kalau ada yang dipisahkan berarti ada yang disatukan. Makanya ini istilah maqtu dan mausul ini selalu bergandengan. Tapi kami tekankan di sini bahwasannya walaupun penulisan an dengan la, mau itu maqtu atau terpisah atau itu mausul atau disatukan, tapi dari segi pelafalan itu tetap sama ya. Contoh di sini, ini lafaz-lafaz ini sudah kami sebutkan di halaman berikutnya, di halaman 80. Ini ada 10 tempat. Jadi contoh di sini At-Taubah ayat 118. Wa zannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Walaupun an la ini maqtu ya, terpisah. Dan kalaupun dia masul Allah pakai tasdid penulisannya, ini cara bacanya sama. Jadi yang bedanya apa? Bedanya penulisannya. Kalau cara bacanya ini sama-sama idgham bila gunnah. Contohnya di sini di surah Hud ayat 14. Fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa alla ilaha illahu. Jadi wa alla maupun an-nya terpisah sebagaimana yang kami tuliskan atau disatukan di tempat yang lain, tapi cara bacanya tetap idgham bila gunnah. Begitu juga lafaz alla ta'budu di surah Yasin ayat 60. Kemudian di surah Hud ayat 26, lafaz alla ta'budu juga di surah Al-Mumtahanah, alla yusyrikna. Di surah Al-Hajj, alla tusyrik. Di surah Al-Qalam, alla yadkhulannaha.
di surah Ad-Dukhan, wa alla ta'lu 'ala Allah, di surah Al-A'raf 169, alla yaqulu 'ala Allah, di surah Al-A'raf ayat 105, alla akul. Jadi ini menurut Imam Ibnu Jazari di sini semuanya ditulis dengan maktu atau terpisah karena nanti ada khilafiyahnya dia. Kemudian penulisan in dengan ma hanya pada satu tempat saja. Jadi ini sama sebagaimana kami sebutkan, maupun dituliskan terpisah atau disatukan, tapi cara bacanya kalau ayat ini, lafaz ini idgham bi gunnah. Wa imma nuriyannak wa imma. Jadi bukan wa inma, walaupun dipisahkan tapi cara bacanya tetap sama. Kemudian penulisan an dengan ma, yaitu menjadi amma. Ini penulisan disatukan. Kemudian penulisan an dengan ma di surah Al-A'raf 166 ini dipisahkan penulisannya. Falamma atau amma nuhu an. Kemudian di surah Rum ayat 28, darabalakum masalam min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum. Jadi mimma walaupun dipisahkan tapi bacanya tetap diidghamkan. Kemudian pada lafaz famimma malakat aymanukum di surah Nisa ayat 25, kemudian wa anfiqu mimma razaqnakum. Ini Al-Munafiqun ayat 10 dipisahkan penulisannya. Kemudian penulisan am dan man ini dipisahkan di surah Taubah ayat 109 pada lafaz amman assas. Kemudian di surah Fussilat ayat 40 amman ya'ti amina. Kemudian An-Nisa 109 amman yakunu alaihim. As-Saffat ayat 11 amman khalaqna. Ini penulisannya dipisahkan tapi cara bacanya tetap idgham bi gunnah. Kemudian lafaz haisu dengan ma di surah Baqarah ayat 144. Ini dipisahkan. Wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Di surah Balad ayat 7, ayahsabu allam yarahu ahad, dipisahkan. Al-An'am 134 dipisahkan. Innama tu'adun. Kemudian Al-Hajj 62, wa annama yad'un, dipisahkan anna dengan ma. Di surah Luqman ayat 30, wa annama yad'un, ini dipisahkan juga. Kemudian anna dengan ma di surah Al-Anfal ini penulisan disatukan, walaupun ini khilafiyah ya, ada yang disatukan, ada yang dipisahkan. Wa'lamu annama ghanimtum, An-Nahl ayat 95 ini disatukan. Wala tashtaru bi ahdillahi samanan qalilan innama indallah. Kemudian lafaz kullu dengan ma, ini di surah Ibrahim ayat 34 dipisahkan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Kemudian kullu dengan ma. Di surah An-Nisa 91 ini dipisahkan pada lafaz kullama ruddu ilal fitnah. Kemudian Al-Mu'minun 44. Kullama jaa ummah. Al-A'raf 38 pada lafaz finnari kullama dakhalat. Ini disatukan penulisannya. Kemudian pada lafaz Al-Muluk di ayat 8 pada lafaz kullama ini disatukan. Takadu tamayyazu minal ghaizi kullama ulqiya fiha. Kemudian lafaz bi'sama di surah Al-A'raf ayat 158 ini disatukan. Bi'sama khalaftumuni. Di surah Baqarah 90 ini disatukan. Bi'sama ishtarau bih. Ini bisa antum dan antuna lihat di contoh-contoh ayatnya. Kemudian bi'sama di surah Baqarah ayat 93 ini disatukan. Kul bi'sama ya'murukum bih. Kemudian berikutnya lafaz fi dengan ma terdapat di 11 tempat. Ini penulisannya dipisahkan di surah Al-An'am ayat 145. Ini contoh-contohnya sudah kami sebutkan semua. Ini pada lafaz qul la ajidu fi ma uhiya ilai. Ini dipisahkan. Di surah An-Nur juga dipisahkan. Lamassakum fi ma afadtum. Kemudian Al-Anbiya ayat 102.
wa hum fi mashtahat anfusuhum. Al-Maidah 48 ini juga dipisahkan. Walakin liyabluwakum fima atakum. Al-An'am 165 ini juga dipisahkan. Liyabluwakum fima atakum dan seterusnya. Ini Al-Baqarah 240, Al-Waqiah 61, Ar-Rum 28, Az-Zumar ayat 3, Az-Zumar 46, Asy-Syu'ara ayat 146. Ini semua penulisan fi dengan ma dipisahkan. Kemudian lafaz ainama ini disatukan penulisannya di surah An-Nahl ayat 76 pada lafaz wa huwa kullun ala maulahu ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Ini ainama disatukan. Kemudian fa ainama juga disatukan di surah Al-Baqarah ayat 115. Kemudian aina dengan ma di surah Asy-Syu'ara 92 dipisahkan. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Tapi di Al-Ahzab 61 disatukan. Mal'unina aina ma sukifu. An-Nisa 78 disatukan. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kemudian lafaz in dengan lam di surah Hud ayat 14 disatukan. Kemudian ini contohnya fa illam yastajibu lakum. Al-Kahfi ayat 48 ini an dengan lan disatukan. Allan naj'ala lakum mau'ida. Al-Qiyamah ayat 3 ini an dengan lan disatukan. Allan najma' izamah. Kemudian penulisan kaila ini disatukan di surah Al-Imran ayat 153. Likaila tahzanu. Al-Hadid ayat 23 likaila ta'saw. Al-Hajj ayat 5 likaila ya'lam. Al-Ahzab ayat 50 likaila yakuna alaik. Ini semua disatukan penulisannya kai dengan la. Kemudian an dengan man di surah Nur ayat 43 ini dipisahkan. Amman yasha. Di surah An-Najm ayat 29 an dengan man dipisahkan juga. Kemudian penulisan yaumahum di surah Ghafir ayat 16 ini dipisahkan. Yaumahum barizun. Kemudian yaumahum di Az-Zariyat ayat 13 juga dipisahkan. Kemudian penulisan huruf jar lam dengan lafaz ma di surah Furqan ayat 7 ini dipisahkan. Wa qalu ma li hadzal rasul. Di surah Al-Kahfi 49 ini mali dipisahkan penulisannya dengan lafaz haza. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Kemudian di surah Al-Ma'arij ayat 36 ini pada lafaz famalil ladzina kafaru. Kemudian An-Nisa ayat 78. Kemudian lafaz lata dan lafaz hina ini dipisahkan di surah As-Sad ayat 3. Ini pada lafaz wala tahina manas. Kemudian domirhum pada kata wazanuhum dan kaluhum ini disatukan di surah Mutaffifin ayat ketiga. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kemudian ini alif lam ya, alif lam qamariyah dengan alif lam samsiyah ini sudah dibahas. Itu pada lafaz al-qari'ah ini disatukan. Kemudian wattini wazaitun ini juga disatukan. Kemudian pada lafaz ha antum. Kemudian pada lafaz bihaza wa anta hillum bihazal balad. Kemudian al-Infitar ayat 6 ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kemudian yang ya dengan ayyatuha di surah Al-Mutaffifin di surah Al-Fajr ayat 27 ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian pembahasan berikutnya babu ta'it ta'nis rusimat ta'a. Qala Nazim rahimahullah
wa rahmatul zuhrufi bitta zabarah al-a'rafi rumin hudi kafil baqarah ni'matuha salasu nahlin ibrahim ma'an akhairatun ukudu sanisam lukmanu summa fatirun katuri imrana la'nata biha wan nuri wa imra'ata yusufa imrana al-qasas tahrima ma'siyat biqad sami yukhas syajaratat dukhani sunnat fatiri kullan walan fali harfu ghafiri qurratu ainin jannatun fi waqa'at fitrat bakiyat wa banatun wa kalimat awsatal a'rafi wa kullu makhtulif jam'an wa fardan fihi bitta urif. Pembahasan ta muannas atau ta marbutah yang ditulis dengan menjadi ta maftuha. Jadi sebagaimana kita ketahui pada lafaz rahmah ini ditulis dengan ta sanggul atau ta marbutah. Tetapi di sebagian tempat di beberapa ayat dalam Al-Quran itu ditulis dengan ta maftuha atau ta yang terbuka. Ini kalau qiraat yang lain berbeda ya. Berbeda cara pelafalannya. Kalau di riwayat Hafiz, sebagaimana kita ketahui ini kan riwayat Hafiz ya. Contoh di sini di surah Az-Zukhruf ayat 32, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Kalau kita wakaf di lafaz rahmat tetap memakai ta maftuhah. Contoh kita wakafkan ahum yaqsimuna rahmat. Tapi kalau di ini tetap dibaca rahmat. Tapi kalau di qiraat yang lain ini tetap dibaca ta marbutah. Jadi terkadang beda qiraat, beda cara bacanya, itu maksud kami. Tapi kalau di qiraat Hafiz, di riwayat Imam Hafiz dari qiraat Imam Asim, walaupun asal katanya rahmah dengan ta marbutah, kalau ditulis dengan ta maftuhah sebagaimana di 7 tempat ini, maka ketika wakaf tetap dengan ta maftuhah. Di surah Az-Zukhruf ayat 32, wa rahmatu rabbika khair. Jadi kalau kita wakaf di lafaz rahmah, maka tetap kita baca wa rahmat, tetap dengan ta maftuhah. Al-A'raf 56, Ar-Rum 50, Hud 73, Maryam ayat 2 dan Al-Baqarah 218. Kemudian lafaz apa lagi? Ada lafaz nikmah. Ini ada 11 tempat. Kembali lagi kami sebutkan, walaupun asal katanya nikmah memakai ta marbutah, kalau di 11 tempat ini ketika kita wakaf maka tetap memakai ta maftuhah. Contohnya di surah Al-Baqarah 231, wadzkuru ni'matallahi alaikum. Kalau kita wakaf menjadi wadzkuru ni'mat, bukan ni'mah tetapi ni'mat. Di surah Nahl ayat 72 ini juga sama, wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Kalau kita wakaf menjadi wa bi ni'mat, bukan wa bi ni'mah. Begitu juga ayat-ayat lainnya. An-Nahl 83, An-Nahl 114, Ibrahim 28, Ibrahim 34, Al-Maidah 1 ayat 11, Luqman ayat 31, surah Fatir ayat 3, surah At-Tur ayat 28, surah Al-Imran ayat 103. Kemudian lafaz berikutnya adalah lafaz la'nah. Ini ditulis dengan ta maftuha di 2 tempat, Ali Imran ayat 61 dan An-Nur ayat 7. Jadi kalau kita baca summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin, kalau dia wasol sama saja bacanya, nggak ada beda. Jadi yang berbeda itu kalau wakaf. Kalau wakaf tetap menjadi ta maftuha. Summa nabtahil fanaj'al la'nat. La'nat bukan la'nah. Kemudian lafaz imro'ah. Ini ada di 7 tempat. Ini di surah Yusuf ayat 30. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi tura. Ini pada lafaz imra'at. Kalau kita wakaf fil madinati imra'at, jadi bukan imra'ah. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Jadi di sini kalau wasol itu sama saja, tapi yang berbeda itu kalau wakaf, yang seharusnya imro'ah ini memakai ta marbutah,
di sini memakai ta maftuha, maka tetap dibaca menjadi ta maftuha. Surah Yusuf 51, Ali Imran 35, Al-Qasas ayat 9, At-Tahrim ayat 10, ini ada dua lafaz, yaitu pada lafaz Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Ini ada dua lafaz, yaitu imro'ah ini bisa diartikan perempuan, bisa diartikan istri. Itu imra'atu Nuh, istri Nabi Nuh, wa imra'atu Lut, istri Nabi Lut. Jadi ini ada beberapa lafaz yang telah Allah tetapkan masuk neraka. Salah satunya ini, dua orang perempuan di bawah asuhan dua orang nabi. Ini sebagai pelajaran buat kita. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sudah dipastikan masuk neraka. Karena sudah terdapat di dalam Al-Quran. Jadi tanpa ada keraguan lagi. Dan di sini untuk ayat 11-nya, وَضَرَبَ masalan lillazina amanu imra'ata Fir'aun. Ini satu orang perempuan yang dipastikan masuk surga, padahal di bawah pengawasan seseorang yang dimurkai Allah, istrinya Fir'aun. Kemudian pada lafaz maksiat, ini seharusnya memakai ta marbutah, tapi di dua tempat ini memakai ta maftuha. Di surah Al-Mujadalah ayat ke-8, summa ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Jadi kalau kita wakaf wa maksiat, bukan wa maksiyah. Begitu juga di Al-Mujadalah ayat 9. Kemudian lafaz syajarah. Ini di surah Dukhan ayat 43. Inna syajarataz zakum. Kalau waqaf, inna syajarat. Kemudian lafaz sunnah. Di surah Fatir 43, ini ada 3 lafaz. Kemudian Al-Anfal ayat 38, Ghafir ayat 85. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Kalau waqaf, illa sunnat. Kemudian lafaz qurratu ain, lafaz jannah. Kemudian lafaz bakiyat, lafaz ibnatat. Ini semua memakai ta maftuhah, padahal asalnya memakai ta marbutah. Kemudian lafaz kalimah. Ini memakai ta maftuhah yang asalnya memakai ta marbutah. Di surah Al-A'raf ayat 137, Al-An'am 115, Yunus 33, Yunus 96, surah Ghafir dan ayat 6. Ini semua lafaz kalimah ditulis dengan ta maftuhah. Kemudian babu hamzil wasal, pembahasan hamzah wasal. Wabda bi hamzil wasli min fi'lin bidam in kana salisun minal fi'li yudam waqsirhu halal kasri wal fathi wa fi al asma'i ghairul lami kasruha wa fi ibnin ma'abnatin mri'in wasnaini wa mra'atin wasmin ma'asnataini. Jadi dalam pembahasan hamzah ini, asalnya hamzah itu terbagi dua, ada hamzah wasal dan hamzah qata'. Kalau hamzah wasal itu alif, kalau kita biasa mengungkapkannya. Kalau hamzah qata' ini hamzah fasal. Ini juga kami sebutkan di ilmu nahwu, ini dibahas secara rinci nih. Bagaimana hamzah wasal atau alif, atau hamzah qata' atau hamzah fasal. Jadi di sini alif itu kalau di tengah kata dia tidak dibaca. Kalau hamzah qata' bagaimanapun keadaannya dia dibaca, kecuali nanti masuk bab ibdal, itu lain babnya. Di sini untuk fi'il amar, bagaimana kita memberikan harokah sebuah hamzah wasal, dan ini juga kami sebutkan, ini dibahas rinci dalam ilmu nahwu. Bagaimana membentuk fi'il amar. Maka secara umum, ini pembahasan secara umum saja, karena kita tidak membahas nahwu di sini. Apabila ada fi'il amar yang diawali hamzah wasal, maka apabila huruf ketiga berharokah dhammah, maka hamzah wasal tersebut dibaca dengan harokah dhammah. Contohnya di surah Nisa 50. Ini hamzahnya kan gak ada harokahnya. Jadi kalau dibaca menjadi unzur dengan harokah dhammah, karena huruf ketiga hamzah nun za berharokah dhammah. Tetapi ada pengecualian, yaitu lafaz ibnu, iqdu, itu, imsyu. Kenapa? Karena ini dhammahnya dhammah arid, bukan dhammah asli. Jadi tetap dibaca dengan kasroh, bukan dengan dhammah.
Contoh di sini kita baca di surat Kafir 21. Iz yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana. Jadi kalau kita ibtida bukan lafaz ubnu. Jadi jangan terkecoh dengan huruf ketiganya. Tapi kita baca menjadi ibnu. Karena ini dhammahnya dhammah arid. Karena asal katanya bana yabni, qada yaqdi, ata yati, masya yamshi. Dan ini sebagaimana kami sebutkan hanya bisa dipahami maksimal orang yang belajar ilmu nahwu juga. Di surah Yunus ayat 71 summa qadu. Di surah Toha ayat 64 ini pada lafaz summa'tu. Di surah Shad ayat 6 pada lafaz animshu. Kemudian apabila huruf yang ketiga berharokah kasron fathah, maka hamzah wasol pada huruf fi'il tersebut dibaca kasroh. Ini pada lafaz irji ini rohnya dibaca tebal ya. Kenapa? Karena ini kasrohnya kasroh arid. Ini sudah dibahas di pembahasan huruf roh. Mungkin antum dan antuna bisa merujuk kembali. Yang dibaca irji' ilaihi, bukan ir, bukan tipis tapi tebal. Begitu juga lafaz izhab ila fir'auna innahu tagha. Ini dibaca kasroh, walaupun huruf ketiga berharokah fathah. Kemudian di sini ada beberapa kata yang dimulai dengan alif. Dan ini mempengaruhi ketika masuk alif lamnya. Contoh begini. Lafaz isnani. Kalau kita berikan alif lam itu bukan al-isnani tapi alisnani. Maka di surah Hujurat ini di ayat 11 maka dibaca menjadi bi'salismul, bukan bi'sal ismu tetapi bi'salismu. Huruf lamnya yang berharokah menjadi bi'salismu. Jadi kalau diberikan alif lam lafaz ismu menjadi alismu, bukan al-ismu. Isnani, alisnani, isnatani, alisnatani. Karena kita dapati beberapa kekeliruan, mungkin beberapa guru-guru ibtidaiyah itu mereka mengatakan al-isnani. Jadi itu tidak tepat ya. Yang benar itu alis dan tidak boleh ditulis dengan hamzah qata'. Jadi ini salah satu bedanya tadi di tengah kalimat dia nggak dibaca, makanya bisa masmuk, makanya bisa bismillah, bukan biismillah. Kenapa? Karena ism itu adalah alif, bukan hamzah. Kemudian ini alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah, ini selalu berharokah fathah. Ini sudah dibahas di bab sebelumnya. Kemudian ada beberapa lafaz, ini pada lafaz ituni di surah Al-Aqaf. Ini kalau kita baca wasal, am lahum syirkum fis samawati tuni, fis samawati tuni. Kalau kita ibtida menjadi ituni. Jadi hamzahnya diganti menjadi huruf ya. Begitu juga di surah Al-Baqarah ayat 283. Fal yu'addil lazi tumina amanatah. Kalau kita ibtida menjadi utumin, bukan utumin. Jadi diibdal dia. Kemudian babul waqfi ala awakhiril kalam, pembahasan waqaf pada akhir-akhir kalimat. Wa hajil waqfi bi kullil haraka illa iza rumta fa ba'du haraka illa bi fathin aw bi nasbin wa ashim isyaratan bid dhammi fi raf'in wa dhamm. Di sini pembahasan tentang rawum dan ismam untuk definisinya. Aramu huwa ityanu bi ba'dil haraka yasma'uhul qaribul munsitu wa la yasma'uhul ba'id. Rawum yaitu membaca pada sebagian harokah saja, yaitu tidak dengan harokah sempurna sebagaimana dalam keadaan wasal, dan yang hanya bisa didengar oleh orang yang dekat lagi memperhatikan bacaan, dan tidak bisa didengar oleh orang yang jauh. Contohnya mewakafkan pada lafaz nasta'in. Jadi ini bisa dibaca dengan rawum nasta'in dengan mengeluarkan sepertiga harokah. Kalau kita biasakan baca dengan cara mat arid li sukun ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bacaan secara umum. Tapi ini bisa diraumkan menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun ismam
Huwa dammu syafatain bu'aida iskanil harfil matmumi min ghairi sautin yudrikuhul mubsiru wala yudrikuhul kafif. Ismam yaitu memonyongkan kedua bibir sebagai isyarat mengucapkan dhammah sejenak setelah mensukunkan huruf yang berharokah dhammah tanpa mengeluarkan suara yang hanya bisa diketahui oleh orang yang melihat dan tidak bisa diketahui oleh orang yang buta. Jadi ini hanya isyarat memonyongkan kedua bibir saja dan biasa ini ya praktek langsung. Keadaan-keadaan yang terlarang untuk membaca dengan raum dan ismam. Yang pertama, pada kata yang terletak pada posisi nasab diakhiri dengan harokah fathah. Jadi ini nggak boleh raum dan ismam. Wal 'adiyati dhabha. Jadi raum dengan ismam itu hanya pada harokah dhammah dan kasrah. Ini kalau dihafaz nggak ada ya. Kalau di qiraat lain ini ada bacaan-bacaan seperti ini. Kemudian pada huruf mim, maka tidak boleh raum dengan ismam. Ini ghairil maghdubi alaihim. Pada arid syakal. Arid syakal di sini contohnya pada lafaz alam naj'alil arda mihada. Karena di sini lamnya itu asalnya bukan kasrah tapi sukun. Karena ada lam penjazam. Tapi karena bertemu dua sukun maka diberikan harokah kasrah menjadi alam naj'alil. Asalnya alam naj'al. Kemudian pada kata yang diakhiri ta marbutah. Ini pada lafaz al-qari'ah. Ini satu contoh saja. Kemudian pada huruf ya domir, pada huruf ha domir. Apabila sebelumnya berharokah dhammah, fathah atau berharokah kasrah. Jadi ha domir di sini tidak boleh bacaan raum dengan ismam. Ini contoh di ayat-ayat terakhirnya pada lafaz yarfa'u, zaujah wa zauji, aqalu ma mim ba'di ma aqalu, kemudian fa'alaki. Ini semua tidak boleh dibaca raum dan ismam. Kemudian yang terakhir pada sukun asli, fasholli li rabbika wanhar. Jadi intinya secara umum raum dan ismam itu hanya boleh dibaca dalam keadaan kasrah dan dhammah, fathah nggak boleh. Kemudian selain mim, kemudian selain ta marbutah. Kemudian bab terakhir al-khatimah. Faqad taqadda nazmi al-muqaddimah minni liqari'il qur'ani taqdimah abiyatuha qafun wa zayun fil adad man yuhsini tajwida yasfar bir rasyad walhamdulillahi la khitamu thumma salatu ba'du wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'i min walih. Di sini juga sama seperti pembahasan matan Tuhfatul Atfal ya. Beliau menutup syairnya dengan istilah qaf dengan zai, yaitu pengganti bilangan 100 dan bilangan 7. Jadi jumlahnya 107 bait. Makanya di sini ada khilafiyah. Sebagian ulama mengungkapkan bahwasannya abyatuha qafun wa zayun. Jadi jumlah baitnya ini hanya qaf 100 wa zai 7 fil adad jumlahnya. Jadi dua tambahan ini adalah sisipan. Cuman kami juga tidak mendapati ini pada masa siapa sisipan dari dua bait ini. Maka di sini sebagian ulama berpendapat bahwasanya bait 107 dan 109-nya. Seharusnya kan kalau sisipan berarti kan dua bait terakhir, 108 dan 109. Tapi kenyataannya yang diperselisihkan ulama itu adalah bait 107 dan 109-nya yang merupakan sisipan atau tambahan yang bukan dari Imam Ibnul Jazari. Kemudian Imam Ibnul Jazari juga mewasiatkan bahwasanya barang siapa yang memperbaiki tajwid dalam membaca Al-Quran maka dia akan beruntung dan mendapatkan petunjuk. Kemudian beliau pun menutup bait syairnya dengan memuji Allah Ta'ala dan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dengan baik sampai hari kiamat. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ini sudah selesai untuk matan Al-Jazari yang kita pelajari secara teori dan kami katakan bahwasannya praktek dari matan Al-Jazari ini bisa lebih lama
daripada pembahasan teorinya. Tapi paling tidak antum dan antuna sudah mendapatkan pemahaman, sudah mendapatkan wawasan apa sih isi materi dan penjelasan dari matan Al-Jazari ini. Ya tinggal mungkin antum dan antuna mencari guru untuk bertalaki, untuk menerapkan bagaimana cara pengucapan makharijul huruf, bagaimana cara pengucapan sifat-sifat huruf. Dan ini kami katakan ini memakan waktu yang lebih lama. Kalau teori seperti ini ya alhamdulillah ini sudah kita selesaikan walaupun mungkin dengan durasi yang lebih singkat. Baik, kami ijazahkan dulu. Di sini alhamdulillah kami memiliki sanad dari jalur ulama hadis dan dari jalur ahli hadis dan dari jalur ahli qiraat. Untuk dari ahli hadis di sini sanadnya alhamdulillah tinggi ya. Di sini Ari Hajil Manzum Al-Barakah an Sayyidi Abi Abdillah Rikri Aulia Rahmat Asuryanji Sam'an. Jadi kami dapat dulu juga dengan cara sama, dengan cara menyimak, yaitu dengan cara dibacakan. Wa huwa Syekh Abdul Rahman Al-Habashi wa huwa Syekh Abi Nasr Al-Khatib wa huwa Syekh Abdullah Tali wa huwa Syekh Abdul Ghani An-Nabulusi wa huwa Syekh An-Najam Al-Ghazi wa huwa Syekh Al-Ghazi wa huwa Syekh Abil Fatih Muhammad Al-Mazi wa huwa An-Nazim Al-Imam Muhammad bin Muhammad. Ini 3 kali namanya Ibnu Jazari rahimahumullahu taala ajma'in. Dan di sini kami mendapati sanad berjarak 8 generasi. Jadi antum dan antuna mendapatkan sanad dengan jarak 9 generasi. Ini untuk dari jalur ahli hadis. Adapun untuk dari jalur ahli qiraat ini belum kami susun di sini. Untuk dari jalur ahli qiraat, tapi di sini ada satu, yaitu dari jarak yang 11 generasi. Ini wa arwiha aidon an Sayyidi Aditya Wityu. Ini Aditya Wibit Kurniawan, ini salah satu guru kami. Ini beliau mendapatkan sanad dari Syekh Ahmad Isa Al-Misrawi, dan ini salah satu syekh yang sangat terkenal. Mungkin kalau antum dan antuna sering mengikuti majelis tahsin bersanad, pasti pernah mendengar nama beliau ini, Syekh Ahmad Isa Al-Misrawi Al-Misri. Ini dari jalur ahli qiraatnya. Taib, alhamdulillah ini sudah selesai. Ajastukum wa ajastukunna kama ajazani sayfi minal muayyan lil muayyan bi syartin mu'tabar indal ahli hadis wal asar. Kami jajakan sanad matan Al-Jazari dari jalur ahli hadis dan dari jalur ahli qiraat dengan sanad mu'tabar di sisi ahli hadis wal asar. Dan ini kami tekankan bahwasannya untuk mendapatkan sanad itu tidak harus menghafal ya. Karena di Indonesia ini termasuk kami dulu di awal-awal seakan-akan mempersulit. Jadi kalau ingin dapat matan Al-Jazari harus hafal dulu. Begitu juga sanad tuhfah. Padahal kalau mungkin antum dan antuna mengikuti majelis para syekh di Telegram banyak ya, karena kami juga pernah mengikuti majelis syekh dengan Telegram, itu hanya dibacakan saja, itu bisa dapat sanadnya. Kalau di sini alhamdulillah kita sudah membacakannya, kemudian sudah memberikan taklik atau penjelasan secara ringkas dan juga syarah secara ringkas. Jadi antum dan antuna ya boleh memberikan sanad dari jalur yang telah kami berikan. Adapun untuk mengajar, kami katakan itu kembali kepada diri masing-masing, apakah dia punya kemampuan atau tidak. Ya kalau dia punya kemampuan mengajar silahkan diajarkan, dan kitab yang kami susun ini kami izinkan kepada antum dan antuna untuk dipakai dan diajarkan kembali. Ya semoga harapan kami ini menjadi amal jariah bagi kami dan untuk memudahkan antum dan antuna dalam mengajarkan matan Al-Jazari. Baik, ini kita cukupkan. Mungkin sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan. Sudah dibuka mikrofonnya bagi yang ingin bertanya. Tafadhol. Maaf, Dad. Ya, silakan. Apa ada audio rekamannya ya, Dad? Nanti insya Allah kami kirimkan. Nanti ada yang audio yang hari ini. Nanti kami berikan link juga untuk audio yang mungkin yang lebih lama lah durasinya daripada yang kami bahas pada kesempatan kali ini. Jadi insya Allah tinggal ditunggu saja di grup. Baik, Dad. Jazakallah. Oh iya. Silakan yang lain. Ustaz, mau nanya yang bait ke 50. Ya, silakan. Yang ini mau nanya bait 53. Itu cara bacanya gimana itu, ulang?
Sebentar. Yang bait 53. Fi zani zillu zuhri usmul hibzi aikis wa anzir azma zuhri labzi. Oh, uzmul. Bentar. Bentar. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti begini saja, nanti kami berikan link untuk bacaan matan Al-Jazari, tapi mungkin sedikit berbeda ya dengan sanad yang kami dapatkan, karena sebagaimana kami sebutkan, matan Al-Jazari ini banyak khilafiyahnya, dan antum dan antuna bisa lihat di halaman-halaman awal itu ada puluhan khilafiyah. Ya, silakan yang terakhir. Ini apa? Ya. Saya Ahmad. Untuk huruf shad itu kita bahwa dia udah sifat sopir itu gimana Ustaz dirasanya ya? Apa beda dengan sinnya? Huruf sin, shad dan sin, sopirnya. Itu kan kalau shad kan dia lebih tebal dia pengucapannya daripada huruf sin. Ihdinas kan lebih tebal juga, sifat sopirnya itu berdiri sendiri. Nanti yang beda kan nanti kan ada yang tebalnya, sifat idbaknya dia beda dengan huruf sin. Iya. Jadi terdengar dia lebih tebal aja ya tadi. Iya, benar. Iya. Kan beda misalkan di salah Fatihah. Ihdinas, karena di qiraat lain ada huruf sin ya. Anda tidak mengatakan ini hafaz, tapi di qiraat lain itu ada huruf sin. Ihdinas ada ihdinas pakai sin, itu kan sofir. Ihdinas sira. Kalau huruf shad ihdinas beda dia. Jadi dalam qiraat saja di Al-Fatihah itu ada yang memakai sin, ada yang memakai shad. Tapi di hafaz ya, Indonesia kan hafaz. Itu memakai huruf shad. Makanya nanti insyaallah coba kami kirimkan untuk Al-Fatihah 10 qiraatnya supaya nambah wawasan lah. Kita ini belum ada apa-apa nih. Kalau pertandingan mungkin masih start lewat dikit, masih jauh kali perjalanan. Iya, Ustaz. Ya, silakan yang lain. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.